Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kupas tuntas bagaimana caranya memproduksi foto-foto untuk jual beli online dengan menggunakan kamera handphone. Namun hasilnya akan hampir sama dengan kamera-kamera profesional seperti DSLR ataupun kamera mirrorless. Hal-hal yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, membuat studio mini, kemudian lighting ataupun pencahayaan, properti atau model yang akan digunakan, konsep ataupun tema, kemudian mengenali kamera HP, hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat pengambilan gambar, kemudian angle ataupun sudut potret, kemudian memperindah foto, kemudian aplikasi editing dan cara menggunakannya, kemudian yang terakhir adalah watermark. Itulah 10 poin yang akan saya bahas pada video kali ini. Kita langsung saja ke tutorialnya. Ya, yang pertama, studio. Setiap pengambilan gambar yang dilakukan di studio akan menghasilkan kualitas yang sangat bagus. Nah, untuk produk jual beli online ini kita tidak perlu ke studio, sewa studio, tidak perlu, kita cukup membuatnya sendiri dengan peralatan yang mudah didapatkan. Kita cukup menyediakan satu buah kardus, ukurannya sesuai kebutuhan. Kalau di sini saya menggunakan kardus dispenser, kemudian karton yang berwarna putih, kertas. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah potonglah pada bagian atas, kemudian depan, samping, kiri, dan kanan. Kemudian pasang karton berwarna putih untuk sebagai background. Nah, jadi kita di sini menggunakan karton yang berwarna putih karena putih adalah warna dasar yang sangat natural sekali. Jika kita melakukan pemotretan dengan dasar yang ataupun background yang putih, produk yang akan kita tampilkan itu akan lebih terlihat detail dan nyata. Kemudian yang kedua adalah lighting. Lighting ini sangat penting sekali. Kelebihan dari kamera DSLR ataupun mirrorless, kamera tersebut mampu bekerja pada low light. Low light itu adalah pencahayaan yang sangat rendah sekali. Sementara di handphone tidak bisa bekerja pada kondisi low light. Oleh karena itu kita atasi dengan membuat lighting yang sangat begitu terang
mengarah kepada produk yang akan kita foto. Nah, jadi lighting yang kita gunakan di sini terserah teman-teman, bisa menggunakan lampu LED, bisa menggunakan lampu emergency. Nah, kalau di sini saya menggunakan lampu LED yang panjang seperti ini. Ini untuk harga relatif ya. Untuk kisaran harga saya beli ini di sini harganya 35.000. Mungkin di tempat teman-teman bisa harga ini lebih murah. Ini bentuk lampunya. Jadi ini kelemahannya adalah saat pengaplikasian dia harus membutuhkan tegangan 12 volt. Jadi kalau teman-teman punya lampu seperti ini harus memiliki satu buah lagi power supply ataupun adaptor. Kita tes dulu ya. Nah, ini dia teman-teman. Cukup terang sekali. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih lighting sesuai kebutuhan. Kemudian yang berikutnya adalah konsep ataupun tema. Jadi sebelum kita melakukan pemotretan, kita harus menentukan temanya. Apa sih temanya? Contoh yang akan kita pasarkan adalah secangkir kopi. Temanya tema office ataupun kantor. Jadi properti yang kita gunakan di sini adalah laptop, kemudian buku, kemudian ada beberapa alat-alat tulis kantor lainnya. Nah, jadi di situ tercapai konsep dan propertinya ada. Kemudian model. Kalau model ini tergantung dari produk teman-teman. Kalau produk teman-teman sesuatu barang yang bisa dipakai seperti baju, sepatu, berarti teman-teman harus menggunakan modelnya ataupun orang. Carilah model ataupun orang yang bisa menampilkan produk itu terlihat bagus. Kemudian yang kelima adalah mengenali kamera handphone. Jadi teman-teman harus kenal dulu dengan kamera handphone teman-teman, apakah bisa fokus atau tidak. Sementara untuk foto produk dibutuhkan kamera yang fokus, karena kalau fokus akan menghasilkan kualitas gambar yang bokeh. Bokeh itu apa? Contohnya adalah kopi, kemudian propertinya adalah laptop dan buku ataupun pena lainnya. Jadi yang disebut dengan bokeh itu produk yang kita foto yang akan kita tonjolkan itu fokus, sementara untuk properti yang lain itu terlihat blur. Nah, itulah yang disebut dengan bokeh. Jika HP teman-teman tidak bisa fokus, saya sarankan untuk mendownload aplikasi kamera VF5, kemudian kita fokuskan dengan cara manual. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi ini, di sekitar ataupun sekeliling objek yang akan kita foto terlihat akan blur. Yang kemudian berikutnya adalah selalu membersihkan kamera handphone. Jangan menggunakan kain biasa karena itu akan membuat kamera akan menjadi kabur. Saya sarankan untuk teman-teman menggunakan kain lap kacamata. Contohnya seperti ini kainnya lembut sekali. Bisa digunakan untuk membersihkan kamera handphone teman-teman. Kemudian ini adalah cairan pembersih layar ataupun LCD laptop. Ya, ini bisa dibeli di toko komputer. Nah, ini selalu standby saat kita melakukan pemotretan. Jadi bersihkan dulu kamera handphone dengan menggunakan dua buah komponen ini. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang tidak boleh teman-teman lakukan, yaitu menggunakan zoom. Jadi teman-teman apabila mengambil gambar produk agar terlihat lebih dekat, kemudian teman-teman zoom dengan menggunakan jari, saya sarankan jangan dilakukan, karena hasil yang akan didapatkan oleh kamera yang menggunakan zoom akan terlihat pecah-pecah. Jadi dekatkan saja handphonenya ke produk yang akan teman-teman foto. Kemudian yang kedua yang tidak boleh teman-teman lakukan adalah mengaktifkan flash ataupun lampu pada kamera handphone. Pencahayaan yang sudah teman-teman buat di Studio Mini tadi sudah cukup. Jadi jangan teman-teman menggunakan flash lagi, karena flash
akan membuat foto terlihat jelek sekali. Kemudian yang berikutnya adalah angle ataupun sudut potret. Agar produk teman-teman lebih dikenali oleh calon pembeli, jangan memotret pada satu angle saja. Potretlah ke beberapa angle agar produk teman-teman ini bisa lebih dikenali oleh calon pembeli. Nah, biasanya angle yang sering dipakai untuk produk jual beli ini ada dua. Yang pertama, high angle. High angle ini adalah sudut kamera yang diambil dari atas. Kemudian Dutch angle. Dutch angle ini adalah pengambilan gambar secara miring. Biasanya kemiringannya 45 derajat. Kemudian berikutnya adalah mempercantik foto dengan fitur-fitur yang ada di kamera handphone. Jika tidak ada, saya sarankan teman-teman untuk mendownload aplikasi. Aplikasinya adalah Eraser dan PixArt. Baiklah teman-teman, jadi kita buka dulu aplikasi Eraser ini. Jadi aplikasi Eraser ini berfungsi untuk membuang backgroundnya. Jadi akan kita ganti dengan background yang berwarna putih. Jadi caranya klik album, kemudian cari di mana penyimpanan teman-teman. Saya mencontohkan foto yang akan saya edit ini, kemudian akan membuang pada bagian-bagian yang tertangkap kamera ini. Jadi kita down. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuang background berwarna putih secara manual terlebih dahulu. Jadi yang secara manual itu pada bagian yang ini kita buang. Klik tahan sampai di sini. Jadi kalau sudah sampai di situ, kita klik auto, kemudian kita klik pada bagian warna putih, kemudian lepas. Nah, jadi di sini warna botol terbuang juga. Jadi kita undo dulu.
baterai saya habis. Ini tidak ada efek, kemudian ini efek. Nah, kemudian setelah kita berikan efek, kita checklist. Kemudian kita buat di sini tulisannya, geser ke kanan, maaf ke kiri. Teks, berikan tulisan sesuai keinginan. Contohnya saya buat di sini full coklat. Nah, full coklat. Kemudian untuk warna, klik warna, berikan warna sesuka hati. Saya buat warna coklat. Kemudian untuk lapisan luar, saya beri warna merah contohnya. Kemudian ketebalannya ini terlalu tebal lapisan luarnya, klik ketebalan, kemudian geser ke kiri ya, letakkan, kecilkan, atur. Nah, ini dia. Kemudian tambah lagi plus, kemudian teks. Saya letakkan harganya di sini umpamanya 40k. Nah, 40k. Kemudian rubah tulisan. Oke. Berikan warnanya hitam. Coretannya berwarna ini contohnya. Nah, sekaligus saya akan memasukkan watermark di sini. Nanti penjelasannya pada akhir video. Kemudian watermark, tambahkan watermark itu saya sudah membuatkan watermark di sini. Terlalu banyak. Ini dia. Nah, watermark. Untuk mengklaim bahwa foto ini adalah foto kita. Oke, kalau sudah selesai, sudah jadi seperti ini, klik tanda panah ke kanan, kemudian simpan di galeri, simpan. Kita bisa lihat di folder PixArt. Ini dia gambarnya. Sudah kelihatan menarik dan sangat bagus sekali ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang ke-10, yang terakhir, watermark. Watermark ini berfungsi untuk memberikan tanda kepada foto kita. Jadi watermark ini mencegah penyalahgunaan foto kita oleh orang-orang lain. Seumpama kita menghasilkan foto yang bagus, kemudian diambil oleh orang lain, kemudian mereka yang memasarkannya. Jadi saya sarankan untuk memberikan watermark pada setiap foto-foto yang teman-teman ambil. Baiklah teman-teman, itulah 10 poin yang kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dengan tips, trik ataupun tutorial yang saya berikan. Mudah-mudahan jualan teman-teman laris manis. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Kemudian saya sarankan untuk mensubscribe channel saya. Jika teman-teman berbaik hati, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa follow juga Instagram saya, habibinur_tcr. Kemudian satu lagi, melbi_cake atau cake atau cake, terserahlah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.